Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan semoga dilindungi dari mara bahaya. Amin. Senang sekali rasanya hari ini Ibu dapat bertemu dan juga berkumpul dengan kalian semuanya di ruangan ini. Yang tentunya hari ini kita akan sama-sama melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah akan sangat bermanfaat nih bagi anak-anak semuanya. Nah, ada kata pepatah lama yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi insya Allah sebelum Ibu mengenal anak-anak semua yang ada di ruangan ini, Ibu sudah merasa sayang kepada anak-anak semuanya. Oleh karena itu, izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan diri, supaya nanti ke depannya kita bisa saling mengenal, saling menyayangi, dan juga saling menghormati satu sama yang lainnya. Begitu anak-anak. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Melinia Safitri, bisa dipanggil Ibu Meli. Ibu tinggal di daerah Cibubur. Ibu di sini juga sebagai mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Dan informasi ini bertujuan untuk membekali kalian peserta didik untuk mengenal diri sendiri dan juga untuk merencanakan serta mengembangkan pola kehidupan anak-anak sebagai pelajar, anggota keluarga, dan juga masyarakat. Pemahaman yang nanti anak-anak peroleh melalui layanan informasi ini dapat anak-anak gunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan juga prestasi belajar anak-anak semuanya, dan juga dapat digunakan untuk mengembangkan cita-cita serta menjalani kehidupan sehari-hari, umpamaannya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu layanan informasi? Ayo, belum ya? Baik, di sini Ibu akan menyampaikan bahwa layanan informasi merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami bagaimana informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Dan kesempatan kali ini yaitu anak-anak semua sebagai kliennya untuk menerima dan juga memahami bagaimana informasi yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan anak-anak semuanya dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi gitu. Pemahaman atas informasi yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak, Ibu harap dapat bermanfaat dan berguna bagi anak-anak semuanya. Jadi, semoga informasi yang Ibu berikan dapat direalisasikan dan dapat diterapkan anak-anak semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak semuanya, adapun topik yang akan Ibu bahas atau kita bahas yaitu mengenai pemahaman diri, bagaimana cara kita dapat mengenal dan menerima dan juga memahami kekuatan serta kelemahan yang ada pada diri kita, sehingga kita dapat memanfaatkan, mengembangkan dan juga meningkatkan kekuatan yang ada pada diri kita sendiri, dan juga kita dapat memodifikasi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita agar kedua hal tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti dalam proses pengambilan pada pengembangan pada diri anak-anak semuanya. Seperti itu anak-anak semuanya, semoga selama kegiatan layanan informasi ini berlangsung, Ibu harap anak-anak dapat mampu memperhatikan kepatutan yang layaknya ada di kegiatan hari ini. Misalnya anak-anak harus menjaga konsentrasinya dan juga memperhatikan serta mendengar dengan baik informasi apa yang Ibu ingin sampaikan pada hari ini. Dan juga Ibu harap
Anak-anak dapat duduk dengan nyaman, rapi, dan juga tertib apabila nanti ketika berdiskusi atau ibu menyampaikan suatu informasi, ada hal-hal yang sekiranya mengundang tawa anak-anak, ibu harap dapat menyampaikan dengan wajar, menyikapinya dengan wajar. Dan juga ibu harap anak-anak dapat duduk dengan rapi, nyaman, dan juga tertib nih apabila nanti ketika kita berdiskusi atau ibu menyampaikan suatu informasi, ada hal-hal yang sekiranya mengundang tawa ibu, harap adik-adik dapat menyikapinya dengan wajar tanpa menimbulkan keributan yang dapat menghambat kegiatan layanan informasi ini. Dan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau sekiranya ingin diungkapkan oleh anak-anak, dapat dilakukan secara bergantian ya, tidak perlu berebutan gitu. Agar kegiatan layanan informasi berjalan dengan lancar dan efektif, maka perlu diperhatikan bagaimana aturan atau tata cara dalam mengikuti layanan informasi ini. Di awal kegiatan nanti ibu akan menerapkan topik yang sebelumnya ibu sudah bahas sedikit yang mengenai pemahaman diri. Agar kegiatan layanan informasi berjalan dengan lancar dan efektif, maka perlu diperhatikan bagaimana aturan atau tata cara dalam mengikuti layanan informasi ini. Di awal kegiatan nanti ibu akan menerapkan topik yang sebelumnya ibu sudah bahas sedikit yang mengenai pemahaman diri. Pemahaman diri itu ketika ibu menerapkan apabila anak-anak ingin bertanya atau mengungkapkan pendapatnya, ibu perbolehkan dengan aturan angkat tangan terlebih dahulu. Nanti apabila sudah diperbolehkan untuk berbicara, anak-anak silakan mengungkapkan pertanyaan yang diinginkan atau pernyataan yang diinginkan. Baiklah, bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan supaya apa yang ibu sampaikan pada hari ini semoga dapat diterima dan juga dapat direalisasikan oleh anak-anak semuanya. Maka sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bisa dilihat ya, ada di papan tulis. Ya, pemahaman diri. Udah ada yang tahu pemahaman diri itu apa? Yaudah, kita bahas aja ya semuanya. Pemahaman diri menurut Hartono, pemahaman diri siswa adalah pengenalan secara mendalam atas potensi-potensi dirinya yang mencangkup ranah minat, abilitas, kepribadian, nilai, dan sikap atas kekurangannya. Kekuatan merupakan seperangkat kemampuan yang dimiliki siswa baik bersifat potensial maupun aktual. Kekuatan siswa menggambarkan ketidakmampuan siswa yang menjadi hambatan siswa dalam meraih cita-cita. Sehingga siswa belum bisa menjadi diri sendiri, belum bisa menanamkan jati diri, dan belum bisa menentukan cita-cita yang jelas di masa depan. Padahal pemahaman diri itu sangat penting bagi peserta didik SMP karena mereka dapat mengerti apa kemampuan yang dimiliki, persiapan apa saja yang harus dilakukan, dan keputusan apa yang harus diambil dari pemahaman diri itu sendiri yang akan mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan. Dalam modul layanan informasi tentang pemahaman diri yang disusun oleh tim konselor Rasmabi, Jawa Tengah menggambarkan bahwa pengenalan terhadap diri sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam mengeksplorasi potensi diri sendiri yang terdiri dari potensi fisik dan potensi psikis. Potensi psikis yaitu kelebihan anggota badan, panca indera beserta kekuatan atau kualitasnya, sedangkan potensi psikis yaitu seluruh kemampuan dan kekuatan yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan kemampuan kejiwaan antara lain intelektual atau IQ, bakat, minat, sifat, dan ciri-ciri kepribadian. Tujuan pemahaman diri. Pemahaman diri merupakan aspek penting bagi siswa. Siswa yang memahami diri lebih memiliki peluang yang besar
dalam meraih cita-cita daripada siswa yang belum mengenal dengan baik akan diri mereka sendiri. Karena mereka yang memahami diri dan pada anggota badan, panca indera, beserta kekuatan atau kualitasnya, sedangkan potensi fisikis yaitu seluruh kemampuan dan kekuatan yang dimiliki seseorang untuk berkaitan dengan kemampuan kejiwaan antara lain intelektual atau IQ, bakat, minat, sifat, dan ciri-ciri kepribadian. Tujuan pemahaman diri. Pemahaman diri merupakan aspek penting bagi siswa. Siswa yang memahami diri lebih memiliki peluang yang besar dalam meraih cita-cita daripada siswa yang belum mengenal dengan baik akan diri mereka sendiri. Karena mereka yang memahami diri telah memahami kemampuan, minat, kepribadian, dan nilai termasuk kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri mereka sehingga mereka memiliki arah dan tujuan hidup yang realistis di mana mereka memiliki cita-cita yang sesuai dengan potensi diri. Menurut Muhammad Farid, ketika seseorang mengetahui kondisi dan gambaran tentang dirinya, maka dia akan dapat menjalani hidupnya dengan nyaman dan juga memiliki rasa percaya diri yang kuat karena sudah memiliki pandangan diri yang jelas. Pemahaman diri atau disebut knowing yourself oleh Levinson, Auer, Caswell, dan Guerra merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kemampuan siswa dalam pengambilan keputusan karir merupakan wujud nyata dari kematangan perkembangan karir siswa. Sedangkan kematangan karir menurut Super memiliki 6 dimensi, yaitu dimensi membuat pilihan karir, yang kedua itu dimensi potensi kasus tentang mencari informasi karir, dan keterampilan membuat perencanaan karir, yang ketiga itu dimensi konsistensi pilihan-pilihan, yang keempat itu dimensi pengembangan konsep diri, yang kelima itu dimensi kebebasan membuat keputusan karir, yang keenam itu dimensi potensi membuat pilihan yang realistis berdasarkan tujuan pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman diri siswa. Pemahaman diri seperti minat, abilitas, kepribadian, nilai-nilai, dan sikap, kelebihan dan kekurangan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal yang turut mempengaruhi pemahaman diri ditentukan oleh diri terbuka dan tertutup. Kepribadian yang terbuka berkontribusi positif terhadap pemahaman diri, sedangkan kepribadian tertutup adalah faktor penghambatan dalam pemahaman diri. Faktor eksternal atau lingkungan yang mempengaruhi pemahaman diri antara lain lingkungan keluarga, teman sebaya, dan teman sekolah. Masa remaja dikatakan sebagai masa transisi karena belum mempunyai pegangan, sementara kepribadian masih mengalami satu perkembangan. Remaja masih belum mampu untuk menguasai fungsi-fungsi fisiknya. Remaja masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Remaja sebagai bagian dari generasi penerus yang menjadi tonggak sebagai individu yang bermakna pada kemudian hari. Diharapkan juga memiliki pemahaman tentang diri yang benar. Hal tersebut sangat diperlukan bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang dirinya dan supaya remaja bisa menjalankan apa yang sudah ditetapkannya. Aspek pemahaman diri yaitu ada aspek fisik, aspek psikis, aspek minat, aspek bakat, aspek cita-cita, aspek kebutuhan pokok, sama aspek gaya hidup. Aspek fisik, seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagian, artinya individu harus mengenal dan memahami kondisi jasmaninya dengan segala potensinya. Yang kedua itu aspek psikis adalah
yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu, bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga individu mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan, juga mampu menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Ada aspek minat. Aspek minat ialah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini penting untuk dipahami individu, karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek pilihan, maka prestasinya, keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Aspek bakat kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Pentingnya individu memahami bakat ialah agar individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Bakat akan cepat berkembang dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, peran semua masyarakat untuk memberi wadah penyaluran bakat-bakat terpendam positif sehingga memunculkan putra-putri. Aspek cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebut potret diri seseorang, artinya apabila individu mengatakan dengan lisan, misalnya, cita-cita saya ingin menjadi TNI atau Polri. Individu harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI atau Polri, tergambar secara keseluruhan dalam diri individu, kriteria, syarat-syarat, dan sebagainya. Aspek kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Apakah hidup ini hanya untuk makan atau minum, untuk hidup? Apakah individu hanya menginginkan kebutuhan jasmani saja, atau individu di samping perlu kebutuhan untuk jasmani? Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Apabila hidup ini hanya untuk makan atau minum, untuk hidup, apakah individu hanya menginginkan kebutuhan jasmani saja, atau individu di samping perlu kebutuhan untuk jasmani juga memerlukan kebutuhan batin dan sebagainya. Aspek gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Antara yang ingin bergaya hidup elit, atau ada yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja, atau bergaya hidup sederhana. Oleh karena itu, gaya hidup atau lifestyle itu perlu dipahami dengan benar. Individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya sehingga dalam menyikapi hidup ini tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Penampilan, kerja keras, pengalaman, dan sebagainya akan mempermudah untuk memutuskan gaya hidup seseorang. Pada aspek pribadi, ada 3 masalah nih yang sering dihadapi oleh siswa, yaitu yang pertama, merasa rendah diri dengan wajah yang kurang cantik atau cakep. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa hal yang perlu kita terapkan pada diri kita sendiri, yaitu 1. Tidak menghiraukan siapa yang memandang kita. Yang kedua, percaya diri saja dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga itu, lakukan aktivitas dengan baik. Yang keempat itu, tunjukkan sesuatu yang menurut Anda merupakan kelebihan yang ada pada diri Anda. Yang kedua itu, mudah putus asa atau frustasi apabila mengalami kegagalan. Untuk masalah mudah putus asa atau frustasi apabila mengalami kegagalan, siswa dapat merasakan hal ini ketika siswa melakukan sesuatu hal atau misi sederhananya dalam melakukan suatu aktivitas. Yang ketiga itu, punya keinginan atau cita-cita yang kurang sesuai dengan kemampuannya.
Semua orang punya impian dan cita-cita yang berbeda-beda. Manusia diciptakan untuk memiliki impian dan mampu mewujudkannya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya tutupi pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.